Baik, terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Pak Hasyim yang kami hormati beserta tim, serta Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di ruangan ini. Dan saya beberapa hari yang lalu ditelepon Pak Hasyim, Pak Aba kalau bisa mampir ke Surabaya. Saya lah dapat amanat dari teman-teman BKD se-Jawa Timur gitu ya. Gitu. Saya hampir nggak bisa ke sini juga Pak, gitu ya. Dan alhamdulillah lah bisa bertemu dengan teman-teman semua. Dan ini saya kira memang menjadi isu yang cukup strategis ya saat ini. Tapi untungnya nggak terlalu rame nih Pak Hasyim, ya, gitu ya. Untungnya ada kasus di kepolisian, jadi ini nggak terlalu rame gitu ya. Jadi ada hikmahnya juga gitu ya, itu ya. Jadi BBM nggak kedengeran, tenaga non ASN juga nggak kedengeran, ya jadi aman. Nah oleh sebab itu nanti mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal kaitan dengan bagaimana sih sebetulnya perkembangan dari pemetaan dan pendataan tenaga-tenaga non ASN ini. Sebetulnya kami nanti tanggal 24 itu akan launching untuk aplikasi pendataan non ASN ini ya. Jadi kami bersama dengan BKN ya nanti akan kami siapkan. Nah oleh sebab itu mungkin kami juga nanti akan menyampaikan beberapa poin penting dari proses ini, kenapa ini harus kita lakukan. Dan saya kira betul tadi kata Bu Yuyun ya, ini banyak yang galau gitu ya. Betul ya Pak Hasyim ya, apalagi 26.000 kan gitu ya. Dan orang ada juga yang marah gitu ya. Kenapa kok Pak Aba, kenapa ini kok dihapuskan? Bukan dihapuskan, tapi dihilangkan, saya bilang gitu ya. Jadi jangan terlalu galau kan gitu ya. Ya, untuk kita tata sama-sama kan gitu ya. Kita tata sama-sama, kemudian kita lakukan proses perbaikan-perbaikan. Nah, saya kira juga ini menjadi hal yang cukup penting. Dan saya kira banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Termasuk juga dikaitkan dengan tahun politik, ya, dikaitkan dengan macam-macam lah gitu ya. Dan aspirasi juga kami sudah dapatkan dari Apexi, kemudian dari Asosiasi Kabupaten Kota ya. Kemarin juga saya menerima dari, ada lagi Pak Hasyim, Asdeksi ya, asosiasi sekretaris dewan apa gitu ya. Itu ada juga rupanya asosiasi itu banyak sekali ya, gitu ya. Dan mereka kemarin itu khawatir karena setiap anggota dewannya itu sudah titip Pak, ya. Masing-masing sudah nitip ya. Kayaknya teman-teman Sekwan tuh kayaknya menderita banget ya Pak ya, gitu ya. Curhat, ini loh Pak, Sekwan itu selama ini sudah 19 orang yang meninggal dunia karena jantungan gitu ya. Ya macam-macam lah ya. Ya itu Sekwan Pak, ya Pak, siksaan dewan atau apa gitu ya gitu ya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, termasuk juga aspirasi yang datang ke kantor, itu juga banyak juga. Ya, jadi saya kira aspirasi itu boleh saja karena memang juga hak warga negara ya untuk menyampaikan pendapat, saran dan sebagainya. Asosiasinya banyak sekali yang datang itu, asosiasi guru yang lulus passing grade ada, asosiasi guru yang tidak lulus passing grade, asosiasi honorer tahun berapa gitu, banyak tuh Pak. Ya, ada lagi kemarin terakhir asosiasi pelamar yang teraniaya atau apa gitu. Ya. Waduh, saya bilang, dan ada nomor registrasinya semuanya, gitu ya. Hebat karena kebebasan kita yang sudah semakin terbuka, gitu ya. Pak Hasyim dan teman-teman sekalian, saya izin paparan ya kalau ada ini, kalau diperbolehkan, gitu ya. Oh, di belakang ya? Oh, sudah ada ya? Oke. Ini. Tapi ada ya, sudah ada ya. Oke. Saya ingin pantun dulu nih Pak Hasyim ya. Menjadi ASN penuh harapan di masa depan.
semoga ini bukan hanya angan-angan. Mohon waktu sebelum saya jenak kita bertepuk tangan ya gitu. Modus Pak biar ditepuk tanganin gitu ya. Lanjut aja Bapak Ibu sekalian, nanti 3 hal yang ingin kami sampaikan ya. 3 hal. Yang pertama kaitan dengan kenapa kita sekarang ini melaksanakan manajemen P3K gitu ya. Kemudian penetapan jenis-jenis jabatannya, dan yang ketiga adalah penataan non ASN-nya. Ini di mana ininya? Operatornya ya. Jadi kenapa sekarang ini kita melakukan fokus kepada manajemen P3K. Pertama, karena di sini ada mandat bahwa aparatur sipil negara itu ya di posisi 28 November itu hanya ada PNS dan P3K. Nah, sekarang ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah bekerja di birokrasi tapi statusnya bukan PNS, juga bukan P3K. Kalau fokus kita kepada PNS, maka akan banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa masuk menjadi aparatur sipil negara. Itu penting dulu tuh. Kenapa fokus kita di tahun ini kepada manajemen P3K? Ya. Karena banyak yang sudah 35 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya. Karena kita eranya itu bukan Undang-Undang 8 lagi, 74, tapi pada Undang-Undang 5, maka fokus kita supaya mengakomodir saudara-saudara kita tadi, maka kita utamakanlah di dalam manajemen P3K. Yang kedua, ya, pengembangan jabatan-jabatan yang bisa diisi oleh P3K. Ya, karena ada ditentukan di dalam Perpres, maka kita tentukan juga di dalam Kepmenpan 76 ya tahun 2022 supaya teman-teman tadi bisa terakomodir ke dalam jabatan-jabatan fungsional. Ya. Walaupun saat ini barangkali ada beberapa yang juga belum bisa terakomodir karena aspek apa? Aspek kualifikasinya. Ya, aspek kualifikasinya yang tadi masih ada SMP, kemudian ada SMA dan sebagainya. Sehingga kita perlu mengembangkan. Ya. Nah, oleh sebab itu dari 2 hal ini maka kita perlu melakukan penataan ya terhadap tenaga-tenaga non ASN tadi supaya mereka itu punya kepastian dan sebagainya. Nah, ini saya kira penting. Kenapa 3 hal ini kita lakukan di tahun ini? Jadi kalau ini kita tidak lakukan, kasihan juga Pak. Misalnya kita posisinya ke PNS ya, tesnya lebih sulit, kemudian juga soal-soalnya juga pola seleksinya juga berbeda dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu upaya ini merupakan upaya kita untuk melakukan penyelesaian terhadap persoalan-persoalan ini. Ya, jadi ini kita harus sepakat dulu Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi ini bukan semata-mata kebijakan pemerintah dalam konteks ini adalah Kementerian Pan-RB, tapi ini adalah mandat dari peraturan perundang-undangan ya, sehingga kita perlu untuk melakukan penataan ya terhadap status dan kedudukan aparatur sipil negara ya. Lanjut aja. Nah, oleh sebab itu lanjut ya. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, karena fokus kita di PNS dan P3K, baik PNS maupun P3K memberikan ruang kepada seluruh warga negara ya untuk ikut berkompetisi ya, baik menjadi PNS maupun P3K. Cuma kalau di PNS ada keterbatasan ya, salah satunya aspek usia. Tapi di PPPK juga ada keterbatasan. Keterbatasannya apa? Jenis jabatannya ya. Tapi kalau yang lain-lainnya dia terbuka ya, lebih terbuka, termasuk usia tadi minimal 1 tahun sebelum BUP, kemudian usia 20 tahun dan sebagainya. Bahkan dulu waktu membahas P3K itu, kalau saya mengusulkan udahlah kalau perlu yang P3K itu nggak usah pakai usia gitu Pak Hasim, sepanjang dia kompeten, ada guru atau ada guru besar yang 70 tahun, sepanjang dia masih kompeten, ya silakan aja.
Tapi pada saat itu yang teman-teman PNS justru yang protes, jangan dong samain aja dengan PNS. Akhirnya BUP-nya jatuhnya di BUP PNS gitu ya. Kalau menurut saya sih biarin aja. Boleh nggak Pak 85 tahun P3K? Ya boleh aja. Sepanjang dia kompeten gitu ya. Cuman kalau 85 tahun benar-benar P3K tuh ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan gitu. Nanti juga harus disiapkan ambulan dengan tongkat ya kalau nggak salah begitu ya. Jadi gitu ya. Jadi artinya dua-dua ini satu sisi memberikan keleluasaan ya dari sisi usia dan sebagainya, tapi dia memiliki keterbatasan di jenis jabatan. Makanya di jenis jabatan inilah nanti yang akan kita siasati. Kira-kira yang pendidikannya tidak terpenuhi di JF apa nih kebijakan kita. Tapi kita harus nunggu dulu datanya. Sekarang kita nggak bisa ngambil kebijakan kalau datanya kita belum punya. Karena apa yang Bapak Ibu lakukan itu kan tidak pernah juga dilaporkan ke Menpan, tidak pernah juga dilaporkan ke BKN dan sebagainya. Itu inisiatif masing-masing. Kan sesungguhnya begitu ya, gitu ya. Nah, di sisi PNS juga begitu. Dia jabatannya luas, tapi tadi ada keterbatasan dengan melihat posisi-posisi itu tadi. Tapi P3K itu keuntungannya dia karirnya tidak harus berjenjang, dia masuk ke semua level itu dia sangat memungkinkan gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin P3K itu juga akan terus bertambah karena saat ini juga kita punya 1,2 jutaan formasi untuk di tahun 2022 ini ya. Kemungkinan ini akan bertambah jumlahnya. Nah, rupanya dari data kita juga termasuk P3K ini banyak juga yang lebih banyak itu adalah wanita loh yang banyak lulus itu ya. PNS juga begitu. Mungkin di Jawa Timur juga begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi komposisinya itu banyak wanita kalau kita bandingkan yang lulus seleksi. Itu karena mungkin lebih rajin, lebih teliti, lebih ulet ya. Dan saya kira sehingga kalau komposisinya lebih banyak gitu ya. Ya memang dari hasil kelulusan itu lebih banyak wanita gitu ya. Dan ini menguntungkan bagi yang di PNS tapi masih posisi bujangan gitu ya. Pilihannya semakin banyak gitu ya. Terus lanjut. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sandingkan juga sesungguhnya jenis jabatannya tadi yang terbatas. Dia ada di JPT, JPT Madya Utama tertentu dan jabatan fungsional. Kalau di PNS dia keseluruhan jabatan dia bisa duduki. Cuma kelebihannya tadi ya, kalau Bapak Ibu sekarang di sini pernah jadi JF utama kemudian ada lowongan pada statusnya bukan lagi PNS gitu ya, bisa melamar langsung ke eselon 1 kan gitu ya. Jadi ruangnya dia akan lebih besar sesungguhnya, maka dia bisa lompat-lompat karirnya. Berbeda dengan yang PNS itu pasti dia tuh akan berjenjang dan sebagainya gitu ya. Nah, oleh sebab itu tadi ada kelebihan-kelebihan itu. Dan sesungguhnya yang untuk P3K itu untuk mengakselerasi tadi tenaga-tenaga hebat yang masuk menjadi aparatur sipil negara sesungguhnya. Jadi kalau kita memasukkan orang P3K tapi tidak punya kompetensi apa-apa, sebetulnya bertentangan dengan filosofi perekrutan P3K. Tapi akhirnya itu bergeser Pak Hasim karena posisi situasi ya. Yang sesungguhnya kita ternyata di luar negeri ada ahli nuklir gitu. Nggak mungkin dia ke sini jadi peranata nuklir hari pertama, tapi kita rekrut langsung ahli utama misalnya begitu. Tapi karena dia keahliannya, dia profesor di luar negeri, dia ahli di bidang apa gitu, ke sini pun jadi profesor. Karena kalau dia jadi PNS akan menjadi asisten ahli lagi. Nah sebetulnya itulah yang membuat P3K itu menjadi menarik, tapi dia harus dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau sekarang banyak juga tuh yang waktunya nggak tentu malah, ya kapan berakhirnya. Ya ada dirjen yang sampai 10 tahun jadi P3K terus gitu ya. Seharusnya 5 tahun dia sukses enggak nih? Kalau sukses lanjut, kalau enggak ya selesai gitu ya. Terus lanjut. Kemudian prosesnya pun sama gitu ya. Manajemen P3K itu dijalankan sehingga apa? Tadi memang sistem meritokrasi di dalam sistem manajemen P3K pun dia melekat ke dalam prosesnya.
Ya, jadi nggak bisa lagi orang langsung diangkat dan sebagainya. Walaupun saat ini banyak tadi keinginan untuk itu. Nah, makanya kalau saya sih nanti ke depan barangkali apakah penilaian terhadap manajemen ASN itu termasuk tata kelola di dalam P3K-nya sudah betul apa tidak. Ya. Hari ini teman-teman kami di RB tadi saya cerita ke Pak Hasim lagi rapat tuh tentang kaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan jabatan maupun pengangkatan menjadi PNS. Dan dilalahnya dari proses itu yang didiskusikan saat ini adalah, loh kok ada lah ya kabupaten kota ataupun instansi yang sudah sistem meritnya sangat baik, sudah dapat penghargaan, tapi di dalamnya masih terjadi proses jual beli jabatan, kemudian ya macam-macam lah. Jadi nggak selaras. Ini jangan-jangan tempat kita diberikan penghargaan seolah-olah jadi melegitimasi. Jadi kalau ada pelanggaran di dalam jadi nggak kelihatan. Ini jangan sampai juga jadi kontraproduktif, ya. Kemudian institusinya diberikan penghargaan, orang dalamnya nggak nerima. Kayaknya belum layak deh instansi saya gitu ya. Nah itu juga jangan sampai terjadi seperti itu. Nah jadi artinya Bapak Ibu sekalian, proses ini harusnya sejalan dengan praktek-praktek terbaik di dalam konteks manajemen ASN kita. Ya, karena kita seringkali bangga dengan penghargaan-penghargaan itu, tapi belum selaras tuh dengan proses perbaikan reformasi birokrasi yang ada di dalamnya. Nah, ini barangkali nanti yang harus dilakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga penguatan fungsi pengawasan gitu ya. Penguatan fungsi pengawasan. Ya, jadi saya termasuk yang sering menyampaikan masukan tuh ke KSN. KSN itu jangan melaksanakan administrasi pengawasan, tapi harus melaksanakan fungsi pengawasan. Karena kalau administrasi pengawasan itu ya izin-izinnya aja dikeluarkan, itu administrasi pengawasan. Tapi ketika terjadi benturan kita harus berani melawan itu, ya. Karena fungsi pengawasan itu pasti harus bertolak belakang. Ketika bertolak belakang kita harus berani. Karena yang diamankan dari proses pengawasan itu PPK. Siapa PPK? Tadi menteri, bupati, wali kota, gubernur, dan termasuk juga presiden. Ya, jangan sampai tanda tangan gitu, kemudian di sananya terjadi tadi kesalahan prosedur dan sebagainya. Terus lanjut. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam proses penetapan ini memang kita masih terbatas di jabatan-jabatan ini. Sesungguhnya di PPPK itu jabatan-jabatan tertentu, ya, nggak bisa jabatan-jabatan yang memang kita miliki, kita P3K. Ini kalau kita sesungguhnya di sana. Tapi kita akhirnya juga berubah tuh karena tuntutan situasi dan sebagainya. Guru juga sesungguhnya P3K itu guru-guru yang kompetensinya kita nggak punya gitu ya. Ya, yang kita nggak punya. Jadi betul-betul harusnya P3K itu dia melebihi kompetensinya dari PNS. Karena dia itu direkrut karena keahlian-keahliannya yang diberikan secara khusus gitu ya, secara khusus. Ya, terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita sedang mengembangkan lagi beberapa jabatan yang 46 ini juga mungkin akan berkembang lagi. Nah, termasuk nanti kami kalau sudah melihat proses pendataan itu, barangkali juga kita akan mengambil kebijakan-kebijakan apa sih yang memang tadi yang tidak terpenuhi secara kualifikasi. Ya, secara kualifikasi. Termasuk ada yang di Papua kemarin kita coba juga berikan ruang untuk diangkat ya ke dalam jabatan pelaksana dan sebagainya. Nah, kenapa ini kita harus batasi? Karena memang ada beberapa jabatan yang memang dia itu tidak bisa diisi oleh non-PNS atau yang berstatus sebagai P3K. Ya. Tapi juga pengisian itu akan juga tergantung kepada institusinya. Ya, misalnya di bidang intelijen, agen itu tidak boleh P3K. Tapi kalau ada arsiparis itu masuk ke dalam yang bisa diisi oleh P3K. Ketika arsiparisnya bekerja di BIN, di Badan Intelijen Negara, maka dia harusnya memakai bukan lagi P3K.
harus arsiparis yang PNS. Karena kenapa? Di sana potensi rahasia negara tuh banyak gitu ya. Jadi dilihat juga dari aspek institusinya ya. Jadi arsiparis itu dibuka, tapi ketika dia tugasnya di BIN, di Badan Intelijen Negara, harusnya bukan P3K, harusnya kita ambil yang status sebagai pegawai negeri sipil misalnya, karena dia sudah lebih terikat gitu dari aspek regulasi dan sebagainya ya. Terus lanjut. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, di dalam proses pengadaannya pun begitu ya. Proses pengadaannya pun begitu. Jadi proses yang untuk Bapak Ibu mengusulkan untuk P3K dan sebagainya, itu pun prosesnya juga sudah kita atur. Cuma ya, bagi teman-teman yang lulus P3K itu dihitungnya tidak dihitung masa kerja golongan yang bersangkutan. Ya. Kalau P3K itu tidak menghitung ke belakang, tapi menghitung ke depan kan gitu ya. Jadi MKG-nya itu dihitung ke depan, bukan dihitung ke belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang tuntutan dia ingin menghitung, kalau kita lihat dari mulai Undang-Undang 5 sampai Permenpannya itu tidak bicara tentang menghitung masa kerja P3. Itu dihitung ke depan. Ini baterainya cepat habis nih, Pak Asyip ya. Biasanya teknik panitia tuh baterai habis lah apa biar cepat mati listrik gitu ya, itu biasa. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dasar hukumnya pun sama, karena kita bicara tentang undang-undang itu adalah kaitan dengan aparatur sipil negara. Terus, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara tentang aparatur sipil negara, baik dia PNS maupun P3K harusnya punya karakteristik yang sama sebagai pelayan publik. Ya, jadi artinya betul-betul dia harus memiliki kompetensi dan sebagainya. Dan cara merekrutnya pun harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya kemarin diminta untuk bisa enggak Pak Aba itu diangkat seluruhnya pegawai-pegawai yang notabene tenaga non-ASN itu. Jangan. Kan Bapak Ibu juga punya putra-putri. Ya, yang juga punya hak untuk menjadi ASN. Putra-putra terbaik bangsa juga banyak. Kalau kita semuanya orang tidak berkompetisi, ya ngangkat mereka, lalu putra-putra terbaik kita ini mau dikemanakan? Dia akan bekerja di tempat-tempat lain, padahal negara sangat membutuhkan. Makanya prinsip ini pun penting Bapak Ibu sekalian. Jadi beda perlakuannya ketika kita bicara di PP 48 2005 dengan kondisi saat ini. Ya, dengan kondisi saat ini. Walaupun ada nih kita diarahkan ke sana. Ya, dulu diarahkan ke sana itu ada kelompok tertentu yang diuntungkan tuh, ya suaranya dapat banyak gitu ya. Nah, oleh sebab itu karena ini memang sudah sistem meritokrasi di dalam Undang-Undang 5, maka prosesnya harus kompetitif, adil dan sebagainya. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian Bapak Ibu teman-teman sekalian, makanya tadi fokus kita di 2022 itu tadi hanya guru ya, tenaga kesehatan dan sebagainya. Kemarin itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Pak Hasim Jawa Timur ini selesai semua. Saya itu kemarin ada satu kabupaten kota di Sumatera datang ke tempat saya karena sudah kami telepon, ya sudah kita suratin, ayah mau ngusilin guru apa enggak? Kami enggak dan sebagainya. Sekarang ini didemo oleh ribuan guru. Sekarang minta ke kami untuk dibukakan formasinya. Saya enggak buka. Karena untuk guru dan tenaga kesehatan ini, logika formasi kita terbalik Pak. Jadi kami yang nawarin, ayo masukin gitu ya. Ada satu kabupaten kota gitu ya, beberapa, ternyata dia itu nggak masukin, padahal kami teleponin. Gitu. Rupanya dia nggak masukin juga, sampai terakhir, rupanya setelah didemo, panik tuh bupati wali kotanya. Ya, tetap kami tolak, nggak bisa. Ya, karena kenapa? Kami harus mempertimbangkan kabupaten kota yang sudah disiplin melaksanakan regulasi-regulasi kita. Nah, jadi artinya nanti kalau ada yang demo itu, ada yang belum masuk, nanti memang kita akan kembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. Karena memang yang ini betul-betul kita buka gitu ya, kita buka. Terus lanjut. Nah,
kemudian Bapak Ibu sekalian, proses seleksinya pun untuk P3K itu akan sangat tergantung dari instansi pembina jabatan fungsional. Saya selalu sampaikan, mudah-mudahan di 2022 ini teman-teman kabupaten kota di Jawa Timur itu mengusulkan ASN-nya itu, kualifikasinya itu minimal berdasarkan dari kualifikasi teman-teman yang ada di situ. Minimal kita bisa mengurangi, karena Bapak Ibu nanti akan diberikan kesempatan untuk memberikan nilai untuk wawancara dan sebagainya. Itu sepenuhnya Bapak Ibu sekalian. Nah, strategi-strategi ini juga kalau menurut saya jadi penting nih dalam rangka kita penyelesaian tenaga-tenaga non-ASN. Ya, jadi artinya kita jangan berpikir bahwa wah ini kita bisa langsung diangkat, karena kita ada aturan-aturan ya, sehingga gimana nih strategi kita bisa ngangkat tapi juga tidak menyalahi aturan-aturan itu. Ya. Nah, saya kira itu menjadi penting tuh Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Terus lanjut. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa ketika di P3K orang juga tidak akan merasa dirugikan. Karena kita jangan lagi mendiskriminasi gitu ya antara PNS dan P3K. Ya, filosofi munculnya itu adalah yang membedakan PNS dan P3K. P3K itu dalam jangka waktu tertentu, tapi bukan berarti dalam jangka waktu tertentu itu setahun dia berhenti. Enggak. Mau 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kan boleh. Ya. Lalu pensiunnya bagaimana? Kita juga kan pensiun dipotong. Kalau dia ingin dapat pensiun ya tinggal dipotong aja. Ya. Nanti tinggal diatur aja mekanismenya seperti apa. Kan itu yang paling penting. Sehingga kalau kita lihat dia punya hak yang sama kok. Tapi ingat, ketika P3K-nya itu tidak produktif, melanggar kode etik, melanggar disiplin, berhentikan. Kan itu juga sama dengan PNS. Ya, PNS juga sama kan, ketika kita tidak memenuhi SKP-nya ya dan sebagainya, itu pun kan kita bisa diberhentikan. Begitu juga dengan P3K. Nah, oleh sebab itu dengan adanya PNS P3K itu seharusnya di ASN itu tidak ada lagi status-status kepegawaian yang lain yang banyak sebutannya. Ya, PTT lah, honorer lah, Honda, Yamaha, Suzuki, macam-macam gitu ya. Jadi harusnya 2 ini aja. Ya, sehingga statusnya ketika tarik di pemerintahan itu yang ada hanya aparatur sipil negara gitu. Kita nggak ngelihat lagi dia PNS apa P3K. Kalau P3K dia dalam jangka tertentu tapi dia memiliki keahlian. Tarik ke atas jadi aparatur sipil negara. Ya. Jadi orang kalau sekarang sebutannya macam-macam kan kasihan Pak Hasim kalau ditanya mertua. Mas Yudi ditanya mertuanya nih, Dek di Pemprov Jatim kerjamu apa? ASN Bu. Ya ASN padahal P3K. Nah, bilang aja ASN, iya kan? Kan nggak mungkin mertuanya nanya gitu, loh bukannya ASN terdiri dari 2, satu PNS, satu P3K. Oh ibu tahu dari mana? Oh ibu kan pensiunan BKN, oh rupanya pensiunan BKN mertuanya gitu ya. Nah oleh sebab itu kita posisinya tuh sama. Ya, tergantung kebutuhannya yang mana. Jadi jangan merasa bahwa di P3K dia lebih rendah kayak zaman dulu loh. Kalau di fungsional kayaknya lebih rendah dari struktural. Ini budaya ini kan sudah kita ubah. Ya, enggak lagi seperti itu gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, dengan posisi itu maka sebetulnya kesempatan-kesempatan PNS dan P3K pun sama saja. Hanya saja kalau kita ingin menjadi PNS ya harus berhenti dari P3K. Yang PNS harus mau jadi P3K juga harus berhenti dari PNS-nya gitu ya. Harus berhenti dari PNS-nya gitu ya. Nah ini kira-kira nggak sama ya dengan. Nah ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, formasi yang sudah kita tetapkan sekarang ini cukup besar sebetulnya ya. Khususnya tadi untuk guru dan tenaga kesehatan. Dan daerah itu yang paling besar untuk formasi yang sudah kita siapkan. Kalau di pusat itu hanya 95.000 tuh ya, hanya 95.000. Ya, tapi yang untuk teman-teman daerah itu lumayan besar untuk formasi yang sudah kita siapkan. Jadi guru itu ada 750 ribuan ya khusus untuk tenaga guru ya. Terus lanjut.
Termasuk sekolah kedinasan juga sudah berproses dan sekarang mungkin sudah pengumuman dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kaitan dengan yang ketiga kaitan dengan pelarangan non ASN, ya, penataan. Ya, jadi prinsipnya adalah kita ingin melakukan penataan. Karena apa? Penataan ini merupakan mandat, ya, dari peraturan perundang-undangan. Yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalankan. Sebetulnya kalau kita bicara di sini, yang dimaksud dengan non-ASN itu adalah bagi mereka, Pak Hasim, yang sudah bekerja sebelum PP 49, yang harusnya diberhentikan oleh PP 49, lalu PP 49 ini bilang, enggak diberhentiin deh, ditambah 5 tahun. Sesungguhnya begitu. Jadi sebelum 2018 nih banyak pegawai-pegawai non-ASN harusnya diberhentikan oleh PP 49. Karena dia statusnya harus P3K. Kalau kita kan mudah rame tuh sensitif yang begitu-begitu ya. Lalu dibikinlah 5 tahun, oke deh 5 tahun ya gitu ya. Ya saya selalu bilang begini, ketika kita 5 tahun suruh nata, kita nih ibaratnya Pak Hasim mau ujiannya hari Senin, belajarnya malam Senin gitu. Udah malam Senin ba'da subuh gitu ya, menjelang jam 6, nah, belajarnya baru di situ. Nah ibaratnya juga gitu, ketika kita keluarkan surat itu hanya reminder aja, mengingatkan. Supaya teman-teman siap-siap nih, rupanya di PP 49 nih ngomongnya begini. Ya, berarti jatuhnya di 28 November 2023 tadi statusnya itu harus PNS dan P3K ketika catatannya dia menduduki jabatan ASN. Kalau bukan jabatan ASN sih nggak masalah Pak, ketika dia menduduki jabatan ASN. Makanya kami pun saat ini akan merevisi Permen 41 Pak Hasim. Karena kenapa? Di sana kayaknya ada beberapa jabatan yang tidak masuk ke dalam kriteria sebagai jabatan ASN. Seperti apa? Pramusaji, pengemudi, itu nanti kita keluarkan. Kita akan simplifikasi. Sehingga di luar itu dia harus menjadi pihak ketiga. Ya. Kalau sekarang kita bisa ngomong, wah itu kan termasuk ke dalam jabatan ASN gitu kan, karena ada di Permenpan 41. Makanya Permenpan 41 pun kita akan lakukan penyesuaian. Gitu ya. Namun rupanya tadi setelah itu dilarang, rupanya dia terbit muncul lagi itu pegawai-pegawai non ASN yang baru. Alasannya sederhana aja, karena kami nggak diberi formasi Pak oleh Menpan kan gitu. Ya, alasan paling empuk itu Pak. Gitu ya. Karena kita nggak diberi itu, kepada kita butuh sehingga kita merekrut sendiri. Kedua, kami nggak punya uang yang besar untuk merekrut. Bisanya bayarnya pas-pasan aja tuh. Ya, dia dikasih TPP aja Pak, tunjangan pas-pasan gitu ya, selesai dia gitu ya. Jadi tidak harus bayar banyak. Nah inilah tadinya asal muasalnya sehingga dia bertambah terus. Penghitungan sementara ketika kami rakor dengan Kemendagri itu baru 1,3 Pak, 1,3 juta. Ya. Kalau saya melihatnya kayaknya nih posisinya sama dengan PNS kalau kita data gitu ya. Nanti saya akan cerita kenapa sih mereka itu kok kita 1 tahun pimpinan unit kerja. Nanti saya akan cerita filosofinya kenapa kita buat itu. Ya, kenapa kita buat seperti itu isinya gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu surat yang disampaikan ini adalah surat penegasan. Ya. Bahwa pada prinsipnya kita mau selesai loh gitu loh. Kita harus petakan dan sebagainya. Mana yang akan masuk P3K, mana yang akan masuk PNS, mana yang dia harus alih daya. Ya. Ini kalau di sini apakah hanya pengemudi, tenaga kesehatan atau satuan pengamanan? Enggak. Tenaga lain seperti ini kan contoh kalau seperti ini. Ya, ada pengemudi, ada tenaga kesehatan dan satuan pengaman. Karena ini tindak lanjut untuk mengingatkan para PPK, hati-hati nih, karena kenapa? Aturannya sudah bilang begitu, berarti kalau dia di luar PNS dan P3K, dia nggak boleh lagi dibayar. Kalau dia masih dibayar, Bapak Ibu akan nanggung itu menjadi temuan.
Nah, itu sebetulnya yang harus diantisipasi. Ya, itu yang harus diantisipasi. Terus lanjut. Nah, dengan demikian maka proses ini di 6, begitu muncul ini akan menjadi objek temuan, kami konsultasikan dengan BPK, wah mulai rame nih. Itulah. Ya, mulai berdatangan, ya. Saya tiap hari Pak Hasim, teman-teman DPRD itu hampir tiap hari tuh datang ke Menpan membawa aspirasi. Ya. Ada yang ketemu saya, ada yang nggak ketemu saya. Gitu ya. Tapi biasanya kalau datang ke sana dia pulang, apalagi kalau SPPD-nya sudah distempel pasti pada pulang gitu ya. Sudah selesai semua gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, akhirnya nomor 6 ini yang menjadi, karena kalau nggak ada ini orang nggak bangun nih gitu ya. Orang biasanya biasa-biasa saja. Jadi ini adalah penegasan ya, mengingatkan kepada seluruh PPK bahwa ada mandat di dalam peraturan perundang-undangan ya. Jadi artinya semata-mata Kemenpan itu hanya tadi memberikan bagaimana nih manajemen ini harus kita lakukan dengan baik sesuai dengan mandat dari peraturan perundang-undangan yang ada saat ini ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu dulu kok bisa gitu ya. Dulu kok bisa. Karena dulu itu belum ada Undang-Undang 5 Pak 2014. Sehingga penyelesaian itu bukan hanya persoalan manajemen, tapi persoalan politis kan gitu ya. Sehingga beruntunglah dari masa ke masa itu kan kadang-kadang kita diuntungkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, termasuk teman-teman posisi ini. Begitu di PP 56 itu sesungguhnya kita bicara honorer itu selesai. Makanya bagi yang sudah 2012 itu kita bicaranya itu bukan lagi honorer. Makanya nomenklatur di dalam PP 49 itu tidak menyebut honorer, tapi tenaga non ASN. Karena kenapa? Sudah selesai. Ini jadi pada terharu begini, kenapa Pak Hasim? Ya. Karena sudah selesai Pak. Ya, karena sudah selesai itu. Ya, kesininya itu nomenklaturnya itu disebut sebagai tenaga non ASN. Karena kita tidak menyebut lagi sebagai honorer. Honorer itu sudah selesai. Ya, honorer itu sudah selesai. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kenapa tidak boleh? Nah, inilah alurnya. Karena kenapa? Beda dekadenya. Diputuslah oleh Undang-Undang 5. Ya, makanya di DPR itu memperjuangkannya supaya pengangkatan itu munculnya di dalam undang-undang. Supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap proses pengangkatan itu. Gitu ya. Terus lanjut. Nah, kemudian lalu kenapa ini harus kita lakukan? Pertama, Bapak Ibu sekalian, orang yang bekerja di instansi pemerintah itu harus memiliki kejelasan status dong. Dia pekerjaannya sama, tanggung jawabnya sama. Loh kok saya statusnya nggak jelas? Mas Yudi ini statusnya PNS. Saya enggak. Karena ketidakjelasan status itu, maka berdampaklah kepada karir dan kesejahteraannya. Mas Yudi punya karir, saya nggak punya Pak, nggak jelas. Mas Yudi punya kesejahteraan, ada kenaikan rame-rame, tepuk tangan, saya nggak ada. Perlu juga dong dipikirin tuh kejelasan statusnya, ya, karir dan kesejahteraannya. Kalau sekarang mereka ini nggak punya ini kan gitu ya, nggak punya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip keadilannya tuh tidak ada, ya. Sehingga ketika kita bergeser ke sini, dia nggak bisa sama sekali tuh, ya, nggak bisa sama sekali ya. Boro-boro dia mau milih. Makanya ketika masuk ke sini, maka dia harus masuk ke dalam jenis jabatan ASN. Supaya apa? Supaya tiga-tiganya dapat Pak Hasim. Kalau dia tidak masuk ke dalam jenis jabatan ASN, apakah dia PNS atau P3K di dalam jenis jabatan ini, dia tiga hal ini nggak akan dia dapatkan. Kan kita harus pikirkan juga dong arahnya ke sana. Jadi jangan dia dijanjikan di PHP gitu ya, tapi dia nggak pernah dapatkan apa-apa. Makanya kalau dia ke P3K, minimal dia bisa di jabatan fungsional ini. Ya, sistem kesejahteraannya ada. Ya, statusnya jelas dan sebagainya. Ya, termasuk kalau dia masuk menjadi JPT utama atau JPT Madya. Ya, jadi artinya kesempatan dia akan lebih luas. Jadi inilah kenapa dia itu harus kita bangun sistem statusnya supaya dia jelas, karena dia supaya mendapatkan sistem karir yang sesungguhnya gitu ya. Next, terus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, makanya ketika kita bicara pendataan ini,
pendataan ini saya sampaikan bukan untuk mengangkat dia menjadi ASN. Ya. Bukan untuk mengangkat menjadi pegawai ASN. Tapi pendataan ini sebagai bahan kita untuk melakukan pemetaan. Sehingga kebijakan apa sih yang harus kita lakukan. Karena kita kan nggak pernah tahu tuh yang angkatnya siapa. Harusnya kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kan gitu ya. Ya, lagunya siapa tuh Pak Sim? Rhoma Irama ya? Bukan ya. Jadi kita ingin mengetahui nih jumlah keseluruhan di pusat di daerah itu berapa sih? Gitu ya. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, pemetaan ini tadi akan kita buat nih. Oh ternyata setelah kita petakan, oh sebagian bisa outsourcing loh, sebagian dia bisa ini loh, sebagian bisa ini loh dan sebagainya. Atau bisa saja prosentase nanti yang kita ambil untuk penerimaan ini sekian persen dari sini. Kan bisa Pak. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa Pak. Dan Bapak Ibu sekalian sekarang hati-hati. Di beberapa daerah sudah muncul nih. Orang yang nggak pernah bekerja. Tapi seolah-olah sudah bekerja. Saya sudah dapat masukan. Nah itu Bapak Ibu harus kawal betul demi keadilan. Ya. Jadi jangan sampai terjadi. Pak Hasyim nih ngalamin dulu teman-teman yang kop-kop surat yang lama dicariin ya. Ya, orang yang udah pensiun dimintain tanda tangan. Bahkan ada yang orangnya sudah meninggal dimintain tanda tangan. Dia izin di depan batu nisannya kan gitu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi nih Bapak Ibu sekalian. Tolong betul-betul ya, data ini nanti dilakukan ya dengan data yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai merugikan pihak-pihak lain yang sudah dia bekerja sungguh-sungguh di situ, ya di situ. Nanti saya akan jelaskan satu-satu nih, ya. Kenapa kita menuliskan ini? Itu yang paling penting. Pertimbangannya juga banyak. Kita pernah diskusi juga, ya. Saya bilang diskusi, ada usulan Pak Aba yang 5 tahun bekerja. Berarti kalau 5 tahun bekerja, setelah 2018 dia nggak akan masuk. Dan pikirannya Pak Hasyim, kalau kita batasi 5 tahun, seolah-olah yang 5 tahun inilah yang akan diangkat. Akan ramai lagi pasti. Ya, jadi kita betul-betul mempertimbangkan hal ini. Jadi ini bukan untuk mengangkat, tapi memetakan dulu seberapa besar potensinya, jumlahnya berapa. Yang pertama, itu yang berstatus tenaga honorer K2, THK2. THK2 itu yang mana? Kalau di data BKN itu ada yang jumlahnya 410.000. Ya, dan dia masih bekerja sampai saat ini. Itu masuk kategori THK2. Ya. Jadi yang masih bekerja tapi datanya ada di BKN. Dia masih bekerja, usianya masih cukup dan sebagainya lah. Tapi tidak lagi 410.000 sesungguhnya, karena sebagian sudah ada yang jadi P3K, ada yang sudah jadi PNS, ada yang sudah meninggal dunia dan sebagainya. Ya. Nah, jadi di sini ya. Nah, kemudian ini yang kedua ini disebutkan mendapatkan honor mekanisme pembayaran langsung dari APBN atau dari APBD. Ya. Dan bukan mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Gitu ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga sesungguhnya boleh, cuman yang individu ini masih berdebat. Ya. Nanti saya akan jelaskan di belakang hasil kami diskusi dengan BKN. Ya. Jadi artinya kalau dia oleh pihak ketiga nggak masalah. Pak Hasyim ngadain orang-orang tapi melalui pihak ketiga orang-orangnya banyak di situ. Itu nggak masalah Pak, itu lanjutkan. Dan tidak perlu didata juga boleh. Tapi kalau dia ikut kompetisi boleh? Ya boleh. Boleh Pak. Tapi dia aman deh kalau dia di pihak ketiga tidak harus P3K. Ya, misalnya tenaga pengamanan Bapak ke perusahaan A gitu ya. Itu boleh, nggak ada masalah. Atau tenaga kebersihan itu. Nah makanya Bapak Ibu sekalian kalau dia oleh pihak ketiga, si pegawainya itu yang digunakan itu bukan pegawainya, bukan orangnya, tapi jasanya. Sehingga kalau Bapak Ibu merekrut orang-orang seperti itu, jangan dikasih seragam Pemda. Jangan dikasih logo Pemda, kasih logo perusahaannya. Supaya dia tidak merasa bagian dari Pemda.
Kalau perlu di sini PT apa gitu ya, sebutkan Pak. Kalau sekarang kan, ya, kalau sekarang kan masih pakai baju instansi yang bersangkutan. Padahal jadi dia merasa di situ Pak haknya, ya. Dan bahkan katanya di daerah itu orang nggak digaji juga asal dikasih seragam seneng, ya. Nah itu nggak boleh lagi nanti seperti itu, ya. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kalau kita pakai yang diangkat oleh PPK, sedikit Pak data kita, kasihan. Makanya silakan, nanti kan akan terseleksi nih Pak, mana sih unit kerja yang layak gitu. Ya, yang memang dia betul-betul bekerja. Ini kita juga sudah pertimbangkan. Tadinya oleh PYB, ternyata banyak juga yang tidak oleh PYB. Nanti akan rame lagi Pak. Yang penting kan ini prinsipnya tadi bukan untuk ngangkat, tapi untuk pemetaan. Makanya kita gunakan itu unit kerja Pak Hasim dan teman-teman semua. Ya. Nah kemudian ini telah bekerja paling singkat 1 tahun 31 Desember. Jadi kalau dia Januari ya sampai 31 Desember dan setelah itu dia masih kerja, dia masuk. Tapi kalau dia Februari sampai 31 Desember tidak masuk. Atau tapi bisa juga masuk. Dia masuknya dari Maret sampai Desember, tapi rupanya ke belakangnya dia juga bekerja, itu masuk. Gitu ya, Bapak sekalian. Itu masuk pendataan. Tapi kalau dia masuknya baru, tapi di luar Januari, dia nggak masuk. Kontraknya dia Maret sampai 31 Desember, sebelumnya dia udah pernah kontrak, dia masuk. Gitu ya. Kemudian ini berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 5/31 Desember. Kenapa? Karena kita bicaranya adalah P3K, sehingga usianya memungkinkan. Kalau ada kita yang usianya lebih dari 40 tahun dan sebagainya. Ya. Jadi gitu Pak. Membaca surat inilah kurang lebih begitu. Ini Pak Hasim udah mendahulu nih, harusnya saya menjelaskannya tanggal 24. Gitu ya. Nanti tanggal 24 Bapak Ibu hadir, kita akan launching untuk sistem aplikasinya. Jadi Bapak Ibu silakan bertanya, nanti kami sudah minta ke teman-teman tim teknis BKN untuk secara teknis memaparkan aplikasinya. Jadi cara menginputnya bagaimana, kodenya bagaimana nanti di tanggal 24. Tapi nanti siang Pak Hasim juga sudah ngundang dari tim teknis BKN. Ya. Jadi sudah duluan gitu ya. Tapi jangan mentang-mentang udah di sini nggak hadir tanggal 24, hadir juga, cuma di Zoom aja kok. Gitu ya. Gitu ya. Barangkali nanti ada perkembangan baru. Ya, barangkali ada perkembangan baru gitu ya. Dan Pak Hasim udah bentuk forum juga ya, nanti ada ketemu dengan teman-teman BKD se-Jawa ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu dari instansi-instansi itu kita minta lakukan pemetaan. Tadinya kita sampai 30 Agustus rupanya sistem di BKN waktu itu belum siap. Ya, sehingga kita dorong sampai tadi 30 September 2022. Ya, jadi artinya nanti silakan penyampaian ini dilakukan. Nah, nanti ada SPTJM-nya itu juga wajib, tapi kemarin kita bersepakat dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen, sebelum SPTJM itu muncul, nanti akan ada uji publik. Ya. Dan SPTJM ini mengandung tadi aspek hukum di sini, ya, memiliki konsekuensi, ya. Jadi oleh PPK-nya Pak, SPTJM-nya itu, ya. Jadi artinya nanti oleh PPK-nya, ya. Kemarin dari Pak Harmen itu Pak Aba, kayaknya kita harus sebelum ini biar kita uji publik, biar orang lihat, oh ini orang nggak pernah kerja kok ada namanya di sini. Jadi untuk menghindari konsekuensi hukum di belakang hari, ya. Nah nanti yang aplikasinya nanti besok yang tanggal 24 itu akan di launching. Tapi dalam hal tadi September nggak ada, maka kalau dia tidak masuk ke dalam ini, maka kita anggap dia tidak memiliki pegawai ASN. Kalau ada kebijakan, kita tidak akan lagi mempertimbangkan. Karena kalau di sini sudah by name Bapak Ibu sekalian, ya, datanya itu by name. Kita nggak tahu Bapak Ibu sekalian nanti kebijakannya seperti apa. Tapi kalau datanya sudah ada di sini, yang akan terkena itu orang-orang yang ada di dalam itu. Ya, orang yang terkena. Jadi kalau ini mengandung
konsekuensi, makanya Bapak Ibu sekalian, apalagi sampai puluhan ribu jumlahnya gitu ya. Nah itu nanti yang harus disiapkan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian secara teknis koordinasinya itu kami minta untuk berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara karena yang secara teknis dia melakukan itu. Ya. Jadi harus siap-siap nih, ada waktu, mungkin ada tim teknis yang secara khusus. Kalau di Jawa Timur saya kira koordinasinya tim BKD Provinsi sudah bagus dengan Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa dilakukan sama-sama seperti ini, gitu ya. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu, kalau kita petakan, ya, maka SDM yang ada di instansi pemerintah itu nanti hanya ada 2 gitu ya. Ada 2 karena yang outsourcing itu bukan instrumen ASN. Dia hanya PNS, P3K. Jadi kalau yang sifatnya permanen ya, itu PNS. Kalau yang sifatnya temporer itu dalam arti 1 tahun dia diperpanjang, 1 tahun dia diperpanjang. Boleh enggak 20 tahun, 30 tahun? Boleh. Walaupun guru bunyinya 5 tahun plus 5 tahun, boleh enggak setelah itu perpanjang? Boleh. Sepanjang dia usianya belum 60 tahun. Jadi temporer itu bukan tempo-tempo kerja, tempo-tempo enggak, bukan. Tapi temporer itu dia setiap tahun dia harus wajib dilakukan. Tapi di luar ini, ya yang bukan jabatan ASN, maka dia harus dilakukan melalui proses alih daya atau outsourcing. Kalau yang PNS yang P3K itu diperlukan apa? Kompetensi orangnya. Tapi kalau yang outsourcing yang diperlukan itu jasanya. Bapak perlu jasa kebersihan, bukan orang yang ngebersihinnya, tapi jasanya, perusahaan jasa di dalamnya ada orang-orang melakukan itu. Jadi yang outsourcing itu yang dibutuhkan itu jasanya. Kalau PPK dan PNS itu orangnya. Gitu. Jadi kalau yang jasa si A, si B, si A nggak perlu dia ganti orang lagi, yang penting jasa kebersihannya jalan. Maka dia yang dibutuhkan itu adalah jasanya di sini. Jadi dia memang berbeda gitu ya. Dia tuh berbeda ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tadi kami sampaikan kalau guru setidaknya dengan kita mengangkat guru ini, kita mengurangi termasuk tadi ada yang sudah lulus PG, berarti kalau Pak Hasim masuk Dapodik dan formasinya diusulkan, harusnya itu udah aman. Karena yang lulus PG itu sudah bisa langsung diangkat menjadi PPPK guru. Yang lulus PG Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan di sini udah masuk semua nih formasi dan Dapodiknya. Jangan sampai nggak nyambung. Dapodik ada nggak diusulkan formasi nggak bisa juga. Formasinya diusulkan di Dapodik nggak ada nggak bisa juga. Karena kalau di Dapodik itu sudah by name tuh. Berarti yang lulus PG itu otomatis akan diangkat. Udah pasti. Ya, karena dia masuk ke dalam prioritas 1 kan gitu ya. Jadi yang PG itu selesai gitu kan. Gitu Pak. Jadi sistematis penyelesaian kita itu. Ya, jadi yang begitu juga tenaga kesehatan nih agak belum rapi. Karena nggak nyambung antara sistem SDM kesehatannya dengan usulan formasi. Ini yang saya agak ngeritin di kesehatan. Padahal kami sudah buka seluas-luasnya. Nah kalau ini yang 2 ini selesai, minimal kita mengurangi tenaga-tenaga lainnya. Ya, mengurangi tenaga-tenaga lainnya. Nah oleh sebab itu minimal kan paling banyak tadi kata Bu Kaban guru dan tenaga kesehatan. Seharusnya ini bisa selesai di tahun ini untuk guru dan tenaga kesehatan. Mumpung ini menjadi prioritas nasional. Ya, tapi kemarin banyak yang ragu-ragu. Saya bilang kalau ragu-ragu nggak ada uangnya gampang. Kita angkat dulu sesuai dengan uangnya, yang belum nanti kita keluarkan kebijakan secara bertahap. Tahun depan ada uangnya kita angkat langsung, nggak usah ikut tes lagi. Ada database-nya gitu, jadi padahal kita nggak usah ragu-ragu kan gitu ya. Nah oleh sebab itu kita pun pikirkan tuh ke depannya kira-kira seperti apa gitu ya. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini dari proses yang saat ini pun belum terpenuhi semua tuh Pak Hasim. Dari total kita tuh yang di aplikasi Dapodik ada 758.000 dibandingkan dengan formasinya. Nah kalau kita bandingkan, lanjut ya.
Kalau kita bandingkan ini masih jauh nih, ya. Kita masih separohnya nih Pak Hasim. Ya, dari proses 750.000 itu baru 328.000. Padahal kita bukan nih. Makanya saya bilang tadi, logika formasi kita ini kebalik. Kita kok yang ngomong ke teman, ayo dong gitu. Biasanya kan kita potong tuh Pak. Ya, kalau yang untuk guru khusus nih, ya minimal ini yang bisa ngurangi tadi. Tapi ternyata kesempatan ini nggak dimanfaatin semua. Tadi ada yang terakhir datang ke kami ngemis-ngemis tuh bupatinya, wali kotanya. Saya bilang nggak bisa. Kami harus mengapresiasi kabupaten kota yang sudah tadi merespon ini dengan baik. Begitu dia di demo baru dia panik gitu ya. Kan sekarang saya kalau demo gampang Pak. Biasanya ke tempat kita, oh enggak, karena kan provinsinya nggak ngusulin. Silakan aja datang ke provinsi, kita tinggal gitu aja. Pak Hasim juga gitu, silakan aja datang ke kabupaten kota. Karena kita betul-betul buka itu Pak, kesempatan itu seluas-luasnya. Lanjut, tapi yang untuk kesehatan, ya untuk kesehatan, ini yang 255.000 nih, yang setelah koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BKD masing-masing. Yang ini saya hari ini sedang validasi nih. Ini agak ngeri juga nih karena datanya belum sebagus yang ada di Kemendikbud, di Dapodik, karena Dapodik itu kan sudah duluan ya Pak ya. Nah di sini kita masih, nah kalau kita lihat dari jumlah ini, lanjut. Dari jumlah ini dari sebelumnya hanya 94.000 nih yang masuk. Ya, 94.000 padahal Kemenkes sudah menjanjikan kepada organisasi profesi, ke Pemda-Pemda. Marah nih mereka nanti. Ya, tapi dari kita sudah aman, kita sudah berikan kesempatan yang seluas-luasnya. Ya, silakan formasinya isi itu yang 255.000 itu. Padahal ini hanya kita berlakukan tahun ini. Ya, tahun depan berarti mereka itu harus berkompetisi. Kalau marah itu pasti marah. Ya, siap-siap aja kita. Ya, pasti marah Pak. Termasuk guru tadi. Ya, tapi untungnya dulu itu alasan mereka kan karena formasinya tidak disiapkan oleh Menpan. Sekarang formasinya kita tantangin. Sampai coaching klinik itu kan kita nantangin tuh. Siapa-siapa yang belum nih? Gitu ya. Siapa-siapa yang belum? Itu betul-betul kita buka. Nah, sekarang ternyata hasilnya segini. Ini potretnya aja nih, ya. Supaya Bapak Ibu tahu nih posisi yang sesungguhnya. Jadi kita betul-betul membuka peluang itu, ya. Peluang itu betul-betul kita buka, gitu ya. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat persoalan ini, itu solusinya tadi nggak bisa tunggal, ya. Keterlibatan semuanya itu penting, ya. Makanya tadi kami khusus untuk guru dan nakes itu seenggaknya karena dia porsinya yang paling besar, kemudian dia juga yang memang menjadi jabatan yang merupakan pelayanan dasar, maka kita prioritaskan. Ya, kita prioritas. Kedua, kami juga ingin sesungguhnya mengapresiasi teman-teman nakes yang sudah 2-3 tahun ini berjuang untuk COVID-19. Harusnya itu juga kita pikirkan. Gitu ya. Kita berikan penghargaan kepada mereka untuk kita angkat statusnya menjadi aparatur sipil negara. Ini jadinya masih segitu tuh. Begitu diserang oleh didatangi demo baru berubah pikiran. Padahal kita kan harusnya punya perencanaan SDM tadi. Nah, oleh sebab itu ini penting Bapak Ibu sekalian. Walaupun saya selalu sampaikan di sebelumnya, kalau anggaran kita nggak cukup, yang penting kita kukuhkan dulu nih orang-orang ini menjadi calon ASN. Nggak bisa tahun ini, nggak usah tes lagi, tahun depan bisa deh. Tapi kalau dengan begini, akhirnya apa? Di luar itu, mereka akan masuk ke dalam seleksi umum, kan kasihan. Jadi tahun ini kita betul-betul, ya Pak Kandrek, ya. Jadi betul-betul kita memberikan ruang untuk itu, ya, memberikan ruang untuk itu. Nah dengan demikian maka harapannya Bapak Ibu sekalian siap-siap tuh. Kami dengan BKN udah sepakat nih kalau datang ke kita, berarti itu di Pemda tuh, gitu, di Pemdanya, karena Pemdanya nggak ngusulin. Yang sesungguhnya kita sudah siapkan. Terus lanjut. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, nanti pendataan ini karena kita bicara di essay kita tentang pemetaan, maka pemetaan ini hasil rapat kita nih Pak Kandrek dengan teman-teman BKN. Ya, jadi ini pun diskusinya panjang Pak.
apa yang mau kita masukkan dan sebagainya. Tadi saya cerita Pak, kenapa satker, Pak pimpinan satker boleh, ini boleh, tadi saya sudah cerita gitu ya. Kemudian kenapa tangganya seperti itu, jadi itu ada jalan ceritanya semua. Dan sudah kita perkirakan dampaknya kurang lebih ya. Terus termasuk juga lanjut Mas ya. Termasuk juga data-data ini nanti silakan Bapak Ibu sekalian, nanti besok ini akan didemokan ya, besok akan didemokan oleh BKN. Jadi sekaligus launching, termasuk besok itu nanti hadir juga Pak Deputi Inka Pak, langsung beliau ya. Saya intens juga dengan beliau untuk proses ini ya, termasuk juga dengan Pak Deputi ya. Terus lanjut. Termasuk proses ini nanti riwayat kontraknya dan sebagainya. Nah, nanti apa saja yang harus dimasukkan ya. Nanti secara otomatis kalau dengan sistem ini kita akan mengklasterkan itu akan jauh lebih mudah. Terus lanjut. Ya. Nah, yang paling penting ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lihat bagaimana mengisi ini. Ya, termasuk tadi ada diskusi tentang BLU dan sebagainya. Jadi yang pertama, ketika kita bicara menata tenaga non ASN ini, ketika kita bicara yang dibayar langsung oleh belanja pegawai, berarti orang ini wajib didata karena dia akan menjadi P3K. Ya, potensial menjadi P3K. Atau kalau umurnya cukup termasuk potensial menjadi PNS gitu ya Pak ya. Sepanjang tadi dia mengikuti dan lulus seleksi. Persoalan kebijakan tuh nanti kita lihat Pak. Karena kita nggak bisa ngambil langkah kalau datanya nggak jelas. Kalau potensinya kita nggak tahu. Nah melalui proses inilah nanti kita akan kelihatan. Yang kedua ada juga yang dibayar oleh APBN, APBD, tapi melalui proses pengadaan barang dan jasa. Gitu ya. Kalau melalui proses pengadaan barang jasa, dia dibayarnya oleh pihak ketiga, dia kerja aja terus langsung nggak apa-apa, nggak didata juga nggak ada masalah, karena dia diperbolehkan, ya, karena dia diperbolehkan. Tapi ketika dia dibayarnya individual, ya individual, ketika yang didudukinya jabatan ASN, maka dia didata, karena didudukinya itu jabatan ASN. Contoh misalnya guru, dokter dan sebagainya, ya didata Pak, karena dia jabatan ASN. Karena disebutnya di dalam PP 49 itu adalah jabatan ASN. Ya. Jadi artinya sepatah. Lalu bagaimana ya dengan BLUD atau BLUD atau BLU ataupun BLUD? Yang pertama, di dalam PP 23 itu disebutkan di sana itu PNS dan tenaga profesional. Di dalam revisi PP 23 itu disebutkan 3 Pak Kanrek. Jadi ada PNS, ada P3K, ada tenaga profesional. Berarti di sana itu kalau mau rekrut P3K silakan, PNS silakan, tenaga profesional silakan. Tapi yang ini belum selesai Pak. Kesimpulan rapat kami terakhir dengan Pak Deputi, dengan Pak Harmen kemarin, saya bilang Pak gini aja, yang BLU BLUD itu nggak perlu didata dulu, sambil menunggu revisi PP 23. Karena sebetulnya kan dia juga bukan dari APBN dan APBD. Dan kalau diangkat pasti itu yang 30% naik. Iya kan? Jadi nanti kami menunggu revisi PP 23. Tapi ketika itu jadi P3K, kita akan buka khusus yang pegawai BLUD. Ya, mudah-mudahan sih harapannya lepas Pak kalau saya sih. Ya, mudah-mudahan lepas karena biar dibayar sini biar tidak membebani gitu ya. Jadi dia boleh tenaga-tenaga itu. Jadi artinya untuk BLU dan BLUD itu, Bapak Ibu sekalian, ini sambil menunggu itu nggak perlu dulu dimasukkan ke dalam pendataan ini. Ya dia biar jalan aja, toh dia tidak mengganggu APBD kan? Ya nggak mau, dia jalan aja yang untuk itu. Nah kira-kira inilah rangkumannya kalau kita lihat dari proses itu. Ya terus lanjut. Ya, nah oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian tadi pemetaan tadi. Ya, ini kan dalam kerangka kita nyusun kebijakan. Sehingga penyelesaiannya ini nanti akan ada KSN, ada Wasdal BKN, ada macam-macam lah ikut mengawasi ini. Ya, sehingga tadi jangan sampai terjadi lagi tuh data yang bodong katanya sekarang ini sudah mulai nih, gitu ya. Jadi artinya harus penyelesaian ini juga pengawasannya itu harus ketat. Makanya tadi SPTJM-nya pun dibuat nanti setelah adanya tadi uji publik tadi.
ya, sehingga nanti akan kelihatan gitu. Terus lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau dalam sistem perencanaan kita, harusnya kita Mei itu sudah penetapan formasi itu. Tapi sekarang kita nggak bisa Pak, jadinya mundur Pak. Karena kenapa? Tadi ada kebijakan-kebijakan di jalan tadi, sehingga ini akan menjadi temuan lagi bagi pemeriksa, bagi BPK dan sebagainya. Ya, tapi ya tadi ada kebijakan nasional gitu ya, sehingga kita nggak bisa lagi. Sehingga sekarang ini jadwal kita untuk pengadaan tahun ini adalah, lanjut Mas, ya. Nah, ini nanti mungkin kita akan melakukan pembukaan pendaftaran itu nanti di minggu ketiga ya. Kemudian juga untuk penyerahan nanti penetapan sekarang sudah kita cicil nih di awal September, mudah-mudahan kita sudah bisa menetapkan formasi Pak. Ya. Karena memang akhirnya ini mundur semua gitu ya. Ada kemungkinan ini pengangkatan lewat tahun nih Pak Andrek. Ya, ada kemungkinannya ya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti kita akan buat kebijakannya karena memang posisinya. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mungkin kami akan ngundang di posisi awal September ya untuk penyerahan penetapan formasinya, dan nanti seleksi itu untuk CASN ini nanti mungkin di minggu ketiga September. Nah, khusus untuk guru ya, guru itu berarti yang lolos PG itu nanti dia bisa langsung diangkat ya, prioritas 2 dan 3 nanti proses seleksi administrasi di Kemendikbud ya. Kali kalau dia cocok saya kira juga nggak ada masalah. Prioritas 4 maka masuk prioritas umum. Harapannya yang untuk tenaga kesehatan, karena dia belum pernah tes maka semuanya wajib seleksi. Ya, setelah seleksi baru kita akan lakukan afirmasi. Sepanjang dia datanya itu ada di SI-SDMK-nya Kementerian Kesehatan. Jadi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan guru dan tenaga kesehatan ini bisa mengurangi yang 26.000, yang 19.000 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak melakukan itu, wah kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Ya, kita akan terbelenggu oleh jumlah itu. Nah, oleh sebab itu barangkali Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ini penting penyelesaian itu sistematis dilakukan secara bertahap. Jadi kita nggak boleh juga kayak dulu, wah ini wajib diangkat, ini harus ini, enggak Pak. Kita ada aturan-aturan yang tidak boleh kita langgar. Kedua, asas keadilan. Yang semua orang anak bangsa yang hebat-hebat ini, dia juga boleh. Jangan sampai karena kebijakan ini menutup putra-putra terbaik untuk bisa menjadi aparatur sipil negara. Gitu ya. Nah itu saya kira menjadi penting. Terus lanjut. Nah ini yang kita tunggu-tunggu Pak ya. Ini lama banget yang terakhir ini ya. Saya nungguin baru muncul ya. Ya udah mau jam 12 aja ya, sampai Pak Kakandrek balik lagi tuh ya. Saya kira itu Bapak Ibu teman-teman sekalian informasi awal ya kaitan dengan proses ini. Mudah-mudahan ini bisa setidaknya gitu ya, setidaknya memberikan pencerahan lah ya untuk proses pendataan ini. Jadi prinsip Pak Kakandrek bahwa pendataan ini bukan dalam konteks pengangkatan sebagai ASN, tapi pemetaan dalam rangka kita melihat potensi kira-kira kebijakan apa nih ke depan yang harus kita lakukan dalam kerangka penyelesaian tenaga-tenaga non ASN. Sekian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.